kelas Academy Cloud Architecting. Oke, untuk kita lanjutan dari kelas yang sebelumnya ya. Nah, kembali lagi dengan saya, Bondan, di sini. Jadi jangan bosan-bosan ketemu sama saya, mendengarkan suara saya. Jadi kita masuk ke modul ke-6 ya untuk malam ini ya. Jadi yang kemarin terakhir kita di modul 5. Di modul 5 kita membahas tentang compute ya. Jadi kita membahas tentang modul 5 kita membahas tentang database. Jadi kita sudah membahas tentang database, gimana cara bikin database-nya, terutama untuk yang RDS dan DynamoDB. Kita pembahasannya paling banyak di situ kemarin. Nah, di kesempatan untuk malam ini kita akan bahas gimana caranya nanti kita mengatur untuk komunikasi dari mungkin EC2, terus kemudian si database yang RDS ini, kalau misalkan kita taruh di dalam satu network. Kayak gitu. Jadi nanti kita akan bahas networking-nya sendiri, layanan networking yang ada di AWS, dan untuk yang akan kita bahas di malam hari ini adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama kita akan bahas dari sisi arsitektural ya. Jadi dari sisi kebutuhan arsitekturalnya seperti apa, kenapa sih kita sebenarnya butuh si networking ini. Terus yang kedua, kita juga akan membahas terkait dengan bagaimana sih kita membuat satu environment networking gitu kan. Kita bikin jaringan yang nanti kita bisa letakkan untuk resource kita, untuk EC2 instance kita atau mungkin database instance kita ke dalam si jaringan tersebut atau network tersebut. Terus kemudian di sini juga kita akan membahas juga bagaimana kita menghubungkan si networking-nya ke internet. Jadi kita bahas si network-nya dulu, si VPC-nya dulu, nanti terus habis itu gimana caranya bisa connect ke internet, sama yang terakhir gimana cara untuk mengamankannya. Itu akan kita bahas di modul kali ini. Jadi sebenarnya untuk network itu ada dua part ya, ada part yang basic, ini basic, ada satu lagi yang part yang agak dalam sebenarnya pembahasan dari si networking-nya. Oke, terus kemudian nanti juga saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita membuat sebuah virtual private cloud atau VPC ya. Jadi virtual private cloud atau VPC ini adalah layanan untuk network-nya yang ada di AWS atau bisa dikatakan sebagai virtual network ya, layanan virtual network yang ada di AWS. Terus kemudian nanti ada lab-nya, silakan bisa dicoba untuk lab-nya. Seperti biasa ada dua lab, guided lab di sini kita nanti untuk rekan-rekan bisa mencoba untuk membuat VPC. Terus kemudian untuk challenge lab-nya di sini membuat VPC untuk si cafe. Nanti ada requirement seperti apa. Nanti akan saya sedikit kasih tips untuk atau kasih gambaran untuk yang challenge lab-nya supaya nanti pada saat mengerjakan challenge lab-nya sudah ada gambarannya ya gimana cara ngerjainnya. Oke. Kita lanjut ke objektif dari modul kali ini. Untuk modul kali ini kita nanti tujuannya nanti untuk rekan-rekan di sini semua bisa untuk bermain dengan VPC. Jadi kayak dasar-dasar dari VPC, konsep dari VPC itu seperti apa, komponennya apa saja, kayak gitu. Terus nanti bagaimana caranya untuk menghubungkan networking yang ada di AWS ke internet, dan juga gimana kita bisa mengisolasi resource yang ada di dalam networking tersebut. Jadi kita batasin ya untuk komunikasi nanti dari mana ke mana, bisa diakses dari internet atau enggak. Nah, itu nanti yang seharusnya bisa dipahami sama rekan-rekan setelah mengikuti modul untuk yang malam ini. Terus kemudian nanti kita akan mencoba, jadi nanti rekan-rekan akan mencoba untuk membuat VPC dengan subnet, kemudian internet gateway, routable, security group, cukup lengkap ya nanti ya. Ada di lab-nya, silakan dicoba untuk memberikan gambaran lebih jelas lagi terkait dengan layanan network yang ada di AWS, yaitu si VPC ini sendiri. Itu untuk tujuan dari modul kali ini. Mari kita lanjut ke section yang pertama. Kita mulai dulu dari sisi arsitekturnya. Jadi kenapa sih sebenarnya kita butuh si virtual network ini? Kenapa kita butuh si VPC ini? Oke, kalau misalkan masih ingat kemarin, kita sudah membahas terkait dengan si S3, kita sudah bahas untuk EC2, kita sudah membahas untuk IFS, kita bahkan sudah membahas untuk database-nya, yaitu si RDS. Nah, kemarin kita tidak membahas tempat di mana mereka semua diletakkan. Kalau mungkin ada yang teliti ya di kemarin ya, kalau mungkin ada yang teliti, kemarin kita sudah bikin EC2 instance, dan EC2 instance ditaruh di sebuah subnet, RDS ditaruh di sebuah subnet, terus temannya ada public subnet di sini. Nah,
Ini kemarin sebenarnya sudah sempat ditujukan meskipun remang-remang dan kita udah letakkan resource di situ, tapi belum dijelaskan secara mendetail. Nah, nanti untuk detail dari ini buat apa sih, public subnet buat apa sih, private subnet buat apa sih, itu nanti akan kita bahas di sesi malam ini. Oke, jadi memang kita perlu si internet gateway, public subnet, private subnet ini untuk meletakkan resource kita. Yang di private nggak boleh diakses dari luar, yang di public boleh diakses dari luar. Komunikasinya melalui si internet gateway. Tapi lebih detailnya seperti apa, mari kita bahas di slide-slide berikutnya. Lanjut untuk si cafe sendiri. Oke, jadi masih ingat, saya ingatkan terus ya, tiap pertemuan saya ingatkan terus ya, kafenya Frank sama Marta. Jadi kemarin Frank sama Marta sudah berpikir, oke, aplikasinya, database-nya ditaruh di layanan database yang di-manage sama si AWS. Nah, sekarang ada kebutuhan lagi nih. Si cafe itu harus manage AWS resource. Oke, jadi harus melakukan manajemen si resource-nya di suatu network di sini, karena untuk komunikasi ya, di suatu network di sini yang terisolasi dari dunia luar, yang nanti bisa diatur untuk komunikasi satu sama lainnya. Itu yang dibutuhkan sama si cafe-nya. Jadi si cafe udah punya beberapa resource kemarin, dan mereka pengen untuk melakukan konfigurasi supaya resource mereka itu nanti bisa diatur komunikasinya seperti apa. Dan itu nanti menggunakan konsep networking. Oke, itu ya, itu untuk session yang pertama. Jadi perkenalan terkait dengan ya kebutuhan dari sisi arsitekturnya ya. Dan kita lanjut untuk yang session keduanya, yaitu creating an AWS networking environment. Jadi bagaimana kita membuat environment networking ini di AWS. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang akan kita kerjakan di sini. Oke, jadi untuk kita bisa membangun networking environment, berarti kita perlu suatu layanan yang nanti bisa menciptakan networking environment itu sendiri. Jadi menciptakan kayak satu site gitu, ya nanti di dalamnya kita bisa konfigurasikan buat network-nya. Nah, untuk layanan itu di AWS ada namanya Amazon VPC. Jadi Amazon VPC ini dia menyediakan logically isolated section. Oke, jadi dia menyediakan satu wadah. Oke, dia menyediakan satu wadah yang bisa kita pakai untuk meletakkan resource kita, untuk meletakkan EC2 kita, untuk meletakkan database instance kita di dalamnya. Yang mana untuk si wadah itu akan terisolasi dari wadah lainnya. Terus kemudian kita bisa mengatur komunikasinya antar wadah atau komunikasi untuk resource di dalam wadah tersebut dengan konsep network. Dengan virtual network yang kita define sendiri, yang kita tentukan sendiri bentuknya seperti apa. Itu VPC. Jadi benar-benar kita kayak punya satu lokasi, terus kemudian kita bisa konfigurasi network-nya di situ, kita bisa desain untuk network-nya sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalamnya. Itu ya. Jadi kita bisa bermain-main dengan IP address kita bisa bermain dengan IP address-nya, kita bisa tentukan IP address-nya sendiri, kita bisa bikin subnet sesuka hati kita, IP address range dari subnetnya juga bisa kita tentukan sendiri, terus jalur atau alur atau komunikasi nanti kemana aja, itu kita bisa konfigurasikan untuk routing table-nya, oke, routing role-nya, jadi aturan untuk routing-nya dari mana ke mananya kita bisa atur. Network configuration lainnya juga bisa kita atur juga, bahkan sampai security-nya juga bisa kita atur. Biasanya kalau kita berbicara tentang network kan kalau di on-premise ya, atau mungkin di jaringan lokal atau kantor atau sekolah gitu kan, atau kampus, itu kan biasanya untuk firewall itu ada firewall appliance sendiri ya, jadi ada satu perangkat khusus buat firewall-nya. Nah, kalau di VPC, ini udah satu bundle, jadi di dalamnya sudah ada beberapa fitur pengamanan, jadi kayak virtual firewall gitulah di dalam si VPC-nya. Jadi kita nggak perlu untuk tambahkan lagi yang baru untuk si virtual firewall itu, karena sudah ada, sudah include, dan nanti kita bisa konfigurasikan, dan itu fleksibel dalam kita config-nya. Terserah kita. Oke, itu ya. Mari kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan VPC. Yang perlu diketahui dari VPC, yang pertama, VPC itu kita letakkan di region. Ingat, penempatan, masih ingat ya, penempatan resource di AWS itu dibagi jadi ditempatkan secara global, tidak terikat dengan region.
ditempatkan di dalam satu region, berarti dia boundary-nya atau batasannya adalah region, dan di dalamnya nanti ada availability zone. Terus penempatan di level availability zone, berarti nanti resource-nya hanya bisa ditaruh di dalam satu availability zone. Dan untuk batasan dari replikasi datanya, ya dalam satu availability zone itu. Nah, kebetulan si VPC ini dia level penempatannya adalah region. Jadi ketika kita membuat satu VPC, kita pilih di sini si VPC-nya mau ditaruh di region mana di situ. Dan karena si VPC ini dia cakupannya adalah region, berarti nanti si VPC ini juga bakalan mencakupi atau melingkupi availability zone. Sehingga nanti kita kalau meletakkan resource di dalam salah satu availability zone di region itu pasti akan masuk di dalam si VPC-nya. Oke? Jadi nanti kalau kita mau bikin subnet, kita bikin subnetnya di salah satu dari availability zone. Kita mau bikin EC2 instance, ditaruh di dalam satu availability zone. Kayak gitu. Oke? Itu ya. Jadi di dalam sebuah VPC, dia level cakupannya adalah region, dan di dalamnya itu bisa diletakkan resource yang berbeda-beda availability zone-nya selama masih dalam satu region. Itu. Nah, terus kemudian terkait dengan penghalamatannya. Jadi kalau kita berbicara tentang ini ya, kalau kita berbicara tentang network, pasti kita akan berbicara tentang IP. Karena IP ini dipakai untuk komunikasi. IP ini adalah alamat yang menunjukkan bahwa oke, kalau misalkan saya mau mengirimkan paket, targetnya ke sini loh, targetnya ke alamat ini loh. Kayak kita melakukan pengiriman ini aja, pengiriman surat. Pengiriman surat kan harus ada alamat suratnya. Oke, alamat suratnya dan nanti alamat tujuannya itu harus jelas, harus ada alamat tujuannya. Nah, IP juga sama sih. Jadi nanti kalau misalkan kita bermain dengan network, pokoknya itu biasanya pasti akan ketemu dengan IP. Karena si IP ini yang jadi target pengiriman biasanya, target pengiriman datanya. Oke, nanti si IP ini akan ditempelkan ke resource yang ada di dalam VPC. Jadi akan ditempelkan ke EC2, akan ditempelkan mungkin ke database instance juga di situ. Itu ya. Nah, terus terkait dengan IP sendiri, untuk pengalokasian IP biasanya kita pakai IP address range ya. Jadi ada sekumpulan IP address gitu. Jadi ada satu IP address, kumpulan IP address gitu, atau IP address pool, IP address range lah. Ya nanti dari alamat mana sampai mana itu bisa digunakan si alamat IP-nya. Nah, untuk pendeklarasian dari alokasi alamat IP yang nantinya bisa diberikan kepada si resource di dalam VPC, itu bentuknya adalah CIDR atau Classless Interdomain Routing. Oke? Jadi bentuk penulisannya yang kayak gini. Ini CIDR. Yang di belakangnya ada slash-nya ya, atau disebut dengan prefix. Oke? Di belakangnya ada slash gini. Nah, ini disebut sebagai CIDR notation. Bentuk penulisannya CIDR notation seperti ini. Nah, kalau kita berbicara tentang CIDR notation, di sini dia berperan untuk menunjukkan alamat network dan alamat dari hostnya. Jadi kalau kita berbicara tentang subnet gini ya, nanti ada alamat networknya dan nanti juga ada alamat hostnya. Nah, alamat networknya dia ada IP-nya sendiri, alamat hostnya dia ada IP-nya sendiri. Nah, alamat host ini sama kayak alamat rumah, alamat network ini sama kayak alamat komplek. Oke, jadi bisa dikatakan ini alamat komplek, yang ini bisa dikatakan sebagai alamat rumah. Oke, yang berarti nanti kita harus bikin alamat, kita harus punya coupling yang besar untuk nanti meletakkan si rumah-rumah ke dalam si komplek ini. Oke, nah terus gimana caranya kita menentukan besarnya alamat ini, besarnya alamat network ini, besarnya si subnet ini, besarnya si network ini, itu ditentukannya gimana? Ditentukannya dari CIDR notation yang di belakang ini. Oke, ditentukannya dari yang sini. Jadi angka di belakang ini. Dan yang menarik adalah kalau kita cek, semakin kecil angka di belakang garis miringnya, maka di sini semakin besar total alamat IP yang bisa diberikan. Jadi ibaratnya semakin kecil ini berarti semakin besar kompleknya. Oke, berarti di sini semakin besar kompleknya.
Dan berarti semakin banyak rumah yang bisa dimasukkan ke dalam situ. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi, semakin kecil, maka alamatnya semakin besar. Kalau misalkan mau kita cek ya di sini ya. Jadi di sebelah kiri itu ada beberapa contohnya. Jadi nanti kalau misalkan pernah lihat ya 0.0.0.0/0 ini berarti dia menunjukkan all IP address atau sering disebut sebagai anywhere. Atau biasanya dipakai untuk representasi dari internet biasanya. Terus kemudian contoh lagi di bawahnya ada 10.22.33.44/32. Kalau misalkan seperti ini, maka nanti di sini untuk alamat network-nya itu sekaligus sama alamat IP host-nya. Jadi hanya ada satu IP yang ada. Kok bisa seperti itu, Mas? Jadi konsepnya gini. Ini kan ada 4 ya, di antara titik ada 4 ya. Sebenarnya di antara titik ada 4 itu karena dia 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Ini 8 di sini 8 bit ya. Oke, yang berarti kalau 8 bit, 8 bit, 8 bit, total berapa? 32 bit. Nah, terus kemudian, kalau misalkan saya sebutkan 32 ini, kalau misalkan kita 8 bit gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau di sini saya sebutkan 32, berarti ke-32 dari bit ini itu dijadikan sebagai alamat network. Oke? Atau alamat IP-nya. Sehingga di sini hanya ada satu alamat IP yang ada, yaitu 10, 22, 33, dan 44. Mari kita bandingkan yang bawahnya. Yang bawahnya di sini ada 10, 22, 33, 0, 24. Berarti nanti dia akan menggunakan, kalau 24 berarti nggak kayak 32 ya. Jadi kalau misalkan 24 berarti nanti di sini yang dipakai 1, 2, 3. Nah, ini nggak dipakai. Karena ingat ya, 24. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 24 itu 24 bit yang pertama ini yang akan digunakan sebagai alamat untuk network-nya. Sedangkan sisanya yang di belakang ini, dia dipakai untuk alamat dari host-nya, atau dalam artian di sini alamat untuk resource yang nanti kita taruh di situ. Oke, oleh karena itu, kalau misalkan angkanya semakin kecil, berarti kan dia semakin bergeser ke kiri ya. Berarti alamat host-nya itu semakin banyak yang dialokasikan. Oke, jadi logikanya dari situ. Semakin kecil angka di belakang slash-nya, berarti semakin kecil yang di depannya atau sebelah kiri. Jadi semakin kecil angka ininya, semakin kecil ya angkanya ya, maka nanti untuk ininya dia akan makin bergeser ke kiri. Thread itu kalau misalkan untuk di belakang slash-nya itu makin kecil. Oke, itu ya. Sehingga nanti alamat host-nya dia bisa lebih panjang. Jadi bisa lebih panjang di sini. Alamat host lebih panjang, berarti lebih banyak host yang bisa dikasih IP. Jadi lebih banyak resource yang bisa dimasukkan ke dalam si network tersebut. Itu ya, jadi dari situ. Oke. Untuk lebih detailnya, hitung-hitungan secara matematisnya, atau mungkin cara-cara untuk perhitungan secara singkatnya, atau mungkin dari pengalamatan ini, bisa saja coba dibaca VLSM. Nah, itu di buku-buku network banyak ya. Atau mungkin bisa menggunakan IP kalkulator, itu lebih mudah lagi di situ. Oke, cuman di sini saya kasih logikanya aja dulu. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya dulu. Jadi sekali lagi, subnet. Oke, bukan subnet. Balik lagi ke sini. Nanti alamat ini nanti itu akan diberikan kepada VPC dan subnet. Jadi sisi IDR ini yang modelnya kayak gini, ini akan nanti kita berikan kepada VPC. Oke, jadi supaya nanti si VPC itu dia punya dia punya alokasi alamat IP yang bisa diberikan untuk resource di dalamnya. Oke, jadi si IDR yang kayak gini itu dipakai untuk jadi alokasi alamat IP untuk di dalam VPC. Oke, itu ya.
Jadi luasnya si VPC atau besarnya VPC itu tergantung dari besarnya si CIDR-nya. Semakin besar CIDR-nya, maka nanti semakin besar ukuran dari si VPC. Itu. Oke. Nah, terus kemudian ada yang namanya subnet. Si subnet ini tugasnya untuk membagi VPC. Jadi dia adalah potongan dari si VPC. Contohnya di sini. Saya punya VPC di mana si IDR VPC-nya itu /22. Kalau /22 perkiraan ada 1024 total alamat IP yang bisa diberikan. Terus nanti di sini kita bisa bikin yang namanya subnet. Subnet itu adalah potongan dari si VPC. Ibaratnya kalau misalkan kita di satu perumahan gitu, satu perumahan itu ada komplek A, komplek B, komplek C, komplek D. Nah, si komplek-komplek itu adalah subnet. Oke? Itu ya. Jadi satu perumahan, jadi perumahan itu adalah si VPC-nya, komplek di dalam perumahan itu dia adalah si subnetnya, rumahnya itu adalah si resource yang ditaruh di dalam subnet. Oke? Jadi nanti kalau di sini kita di dalam si subnet ini, oke, di dalam VPC ini kita bikin subnet, maka subnetnya juga kita kasih si IDR juga. Jadi kita kasih si IDR contohnya /24. /24, /24, /24. Ya, masing-masing dari /24 ini dia total ada 251 IP address. Itu ya. Jadi nanti sekali lagi ketika kita punya VPC, nanti VPC kita itu bisa kita coupling-coupling lagi menjadi subnet. Dan yang nanti di masing-masing dari komplek itu atau coupling kompleknya itu kita bisa taruh resource kita. Itu ya. Nah, terus kemudian subnets are not isolation boundary. Jadi subnet itu bukan pengisolasian yang mutlak. Karena nanti kita bisa mengatur untuk komunikasi antar subnet nanti seperti apa. Yang jelas, subnet itu adalah potongan atau bagian dari CIDR dari si VPC-nya. Jadi hanya untuk CIDR-nya aja. Tapi tidak akan membatasi untuk komunikasi. Kalau kita mau bikin konfigurasi komunikasinya bisa, ya bisa aja kita atur. Oke? Terus yang perlu di-note juga adalah CIDR bloknya ini nggak boleh overlapping. Maksudnya di sini adalah nggak boleh ada alamat yang sama. Jadi katakanlah ini 10.0.0/24. Satunya lagi juga sama, 10.0.0/24. Itu nggak bisa. Jadi harus beda dan nggak boleh overlapping. Nggak boleh saling tumpang tindih. Karena nanti udah ada, ibaratnya kalau misalkan potongan itu nggak boleh ada yang melebihi potongannya. Atau justru mengambil bagian dari subnet yang lain. Oke? Dan kemudian masing-masing subnet itu berada di dalam satu availability zone. Jadi level penempatan dari si subnetnya adalah availability zone. Jadi kalau kita lihat di sini, public subnet dan private subnetnya itu disebar di dua availability zone yang berbeda. Karena subnetnya itu nggak bisa span across zone. Jadi nggak bisa disebar ke beberapa availability zone. Satu subnet, satu availability zone. Oke? Tapi satu availability zone bisa mengandung beberapa subnet. Contohnya, AZ yang pertama ini dia ada public subnet dan private subnet. AZ yang kedua ada dua subnet juga, public subnet dan private subnet. Oke? Terus kemudian nanti kita bisa tambahkan satu atau lebih subnet ya untuk masing-masing availability zone atau di dalam local zone. Nah, terus kemudian berikutnya ada ini nih. Jadi kalau kita bermain dengan pengalamatan IP tadi ya, kita kan udah sebutkan ya CIDR, berarti untuk alamat IP-nya sekian yang bisa dialokasikan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah untuk alamat IP yang sekian kita alokasikan tadi, itu 5 alamat IP-nya akan digunakan sama AWS. Jadi di reserve, akan dipakai sama si AWS. Nah, di reserve-nya di sini itu 4 awal dan 1 akhir. Oke, 4 awal dan 1 akhir. Jadi yang akan di reverse itu adalah 4 awal dan 1 akhir. 4 awalnya, jadi 4 alamat IP awal itu biasanya adalah 0, 1, 2, 3. Ini 0 dipakai buat network address. Terus 1 dipakai buat router, VPC local router atau gateway kadang-kadang sebutnya. Terus yang 2 dipakai buat si DNS-nya, alamat DNS. Terus 3 ini masih reserve, jadi masih belum tahu dipakai buat apa ya. Terus kemudian yang keempat ini justru yang terakhir. Sorry, yang di reserve yang kelima itu justru dia alamat broadcast. Jadi terakhir, biasanya 255. Untuk yang 255 ini dipakai buat broadcast. Jadi ingat ada 5 alamat IP yang nanti akan diminta sama si AWS dari masing-masing si subnetnya. Oke, itu ya. Terus kemudian untuk best practice dari penggunaan si VPC ini,
Jadi yang pertama, kita buat satu subnet per availability zone, satu subnet per availability zone untuk masing-masing group of host. Oke. Jadi kita bikin satu subnet per availability zone untuk masing-masing sekelompok host. Sekelompok host ini maksudnya adalah EC2 ya, bisa EC2, bisa yang lain gitu. Pokoknya sekelompok resource lah di dalamnya. Oke, yang nanti kira-kira mereka butuh unique routing requirement. Jadi kalau misalkan nih, oh saya punya 3 instance, ada 3 EC2. Nah, 3 EC2 nih harus diakses dari internet nih, harus bisa diakses dari internet. Ya udah, kita taruh di dalam satu subnet yang sama. Pokoknya ketika kita punya beberapa instance yang nanti metode aksesnya atau cara aksesnya itu sama, maka kita masukkan ke dalam satu subnet yang sama, supaya nanti konfigurasinya ya dalam satu subnet itu. Oke. Terus kemudian best practice yang berikutnya adalah kita bagi VPC network range-nya itu secara merata ke semua availability zone di dalam sebuah region. Oke. Jadi misalkan nih, misalkan di sini kita ada region, terus di dalam region ini kita ada VPC. Oke. Terus kemudian ternyata di sini kita ada 3 availability zone. 1, 2, 3. Nah, di sini best practice-nya adalah kita bikin subnet di masing-masing dari si availability zone-nya. Ya kalau kita misalkan mau bikin private sama public, ya udah private public juga tapi di masing-masing dari availability zone-nya. Oke, tujuannya buat apa di sini? Tujuannya adalah apabila nanti satu availability zone bermasalah, kita masih punya network-nya, kita masih punya subnet-nya di availability zone yang lainnya. Itu ya. Jadi tujuannya itu, untuk menghindari kalau misalkan satu availability zone mati, masih ada 2 availability zone lagi dan sudah ada konfigurasi network di dalamnya. Jadi oleh karena itu, disarankan kita sebar untuk si subnetnya ke semua availability zone dalam satu region. Oke. Terus kemudian berikutnya, jangan mengalokasikan network address secara semuanya ya, semua dalam satu waktu gitu. Oke. Jadi jangan kita subnetting terus kita pepet-pepetin nih untuk pengukurannya. Oh, katakanlah gini nih. Oh, saya kira-kira hanya naruh 12 instance kok di dalam satu subnet. Terus akhirnya kita CIDR-nya dipepetin ke 12 host gitu. Oke, kalau itu kan terlalu mepet. Jadi kalau bisa jangan terlalu mepet ya. Jadi kalau kita kasih space lah, jadi kita kasih space atau kita kasih spare di situ. Kita kasih cadangkan, kita cadangkan untuk beberapa alamat IP. Nanti ditakutkan mungkin ke depannya bakalan nambah lagi untuk host-nya atau yang lainnya. Itu ya. Oke. Jadi reserve some IP address space for future use. Jadi jangan dipakai semua untuk alamat IP-nya, jangan terlalu kecil untuk subnetnya. Oke, jadi supaya apa? Supaya nanti mungkin kalau misalkan ke depannya butuh untuk ditaruh di situ, masih ada ruang. Oke. Nah, lanjut berikutnya, kita kasih ukuran CIDR sama subnetnya untuk support significant growth of the expected workload. Jadi nanti di sini kita alokasikan CIDR buat VPC sama subnetnya untuk mengantisipasi kalau misalkan ternyata ada penambahan resource lagi. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi antisipasi apabila nanti kira-kira bakalan ada penambahan lagi. Jadi jangan terlalu mepet sekali lagi. Jangan terlalu mepet kita memberikan alokasi CIDR untuk subnetnya. Agak gedean juga nggak apa-apa. 2 kali lipat dari yang kita bayangkan juga nggak apa-apa. Karena mungkin nanti di sana ada pertumbuhan resource, di sana ternyata tiba-tiba instance kita bakalan jadi 2 kali lipat, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Jadi kita asumsikan aja lah di situ bahwa pertumbuhannya atau pertambahannya kira-kira bakal sekian. Jadi kita kasih spare untuk alamat IP-nya atau kita desain buat CIDR-nya itu yang lega, jangan yang terlalu sempit, jangan terlalu kecil. Oke? Nah, terus kemudian pastikan bahwa si VPC network range atau CIDR block-nya itu does not overlap, itu nggak overlap. Jadi nggak makan alamat IP dari rekan sebelahnya. Jadi jangan sampai antara komplek A sama komplek B itu ada lahannya komplek A yang dia nyaplok lahannya komplek B. Jangan sampai ada seperti itu. Oke? Jadi hati-hati juga dengan bermain dengan CIDR-nya, jangan sampai ada yang memakan lahan dari subnet yang lain. Jadi jangan sampai ada overlapping di situ. Itu ya. Terus kemudian
ketika kita menggunakan layanan VPC, ketika kita bermain atau tujuannya ingin mengisolasi workload atau mengatur bagaimana workload kita atau resource kita komunikasi, itu sebenarnya ada banyak banyak bentuknya di situ. Untuk pengisolasiannya ada banyak bentuknya. Nah, di sini sebenarnya VPC itu kan tadi ya dipakai buat mengisolasi resource. Bentuk pengisolasiannya dengan konsep network. Nah, sebenarnya nggak terlalu banyak kasus untuk kita hanya gunakan satu VPC di dalam region. Oke, jadi kasusnya terbatas banget atau kejadiannya terbatas banget untuk kita hanya gunakan satu VPC dalam satu region atau misalkan satu VPC dalam satu region dalam satu akun. Itu jarang banget. Biasanya biasanya satu VPC ini kalau yang modelnya kita hanya pakai satu VPC ya, biasanya untuk aplikasi yang kecil, satu aplikasi kecil dihandle sama tim yang kecil. Atau mungkin ada tujuan buat high performance computing, sehingga kita harus tempatkan di dalam satu network yang sama dan diletakkan di dalam lokasi yang saling berdekatan. Nah, itu biasanya single VPC. Terus kemudian ketika memang kita nggak perlu consideration terhadap identity management yang terlalu ribet. Oke, jadi kita gunakan hanya satu VPC aja. Cuman, ada cumannya ya, cuman di sini penggunaan untuk hanya satu VPC pada saat kita jalankan aplikasi, itu sangat jarang ditemui di lapangan. Kebanyakan, paling enggak, bentuk dari deployment aplikasi atau bentuk dari pembuatan infrastruktur, itu dia multi VPC atau multi account. Jadi bentuknya itu, multi VPC atau multi account. Oke, nah mari kita di sini bahas untuk multi VPC. Jadi kalau misalkan kita tadi ya, satu tim, satu aplikasi, aplikasinya kecil, oke lah, nggak apa-apa. Kita hanya menggunakan satu VPC. Tapi bagaimana kalau misalkan ternyata ada banyak aplikasi? Timnya mungkin satu, tapi aplikasi yang di-handle ada banyak. Oke, belum lagi kalau misalkan ada tim yang banyak ya. Nah, contohnya di sini ada satu tim atau satu organisasi yang di situ dia punya banyak aplikasi. Apakah nanti semua akan dicampur ke dalam satu VPC? Enggak, karena biasanya jadi membingungkan nanti untuk manajemennya. Oleh karena itu, biasanya si single team ini atau single organization ini atau satu departemen ini, dia akan buat beberapa VPC untuk dipakai meletakkan resource mereka yang tujuannya berbeda-beda. Contohnya ini buat aplikasi A, ini buat aplikasi B, ini buat aplikasi C, ini buat aplikasi D, kayak gitu. Oke, bisa kita beda-bedakan. Bisa kita isolasi di situ. Oke, itu ya. Nah, cuman ada cumannya lagi ternyata multi VPC ini. Cuman multi VPC ini kurang cocok kalau misalkan ternyata ada kebutuhan untuk kita bisa governance, untuk kita katakanlah untuk melakukan pengaturan, pengaturan untuk akses. Belum lagi kalau misalkan ternyata kompleks banget nih untuk apa namanya pengaturan aksesnya. Belum lagi harus ada pengisolasian lebih lanjut nih. Jadi pengisolasiannya nggak cuma di level network, tapi pengisolasian di level manajemennya. Oke, itu kalau misalkan sampai sekompleks itu, biasanya dalam organisasi besar ya, biasanya bentuknya sudah bukan lagi multi VPC, tapi multiple account. Jadi dalam satu organisasi ada beberapa akun yang nanti di situ bisa diatur di masing-masing dari akunnya manajemen aksesnya seperti apa, usernya ada siapa saja, billingnya juga beda-beda penggunaannya. Oke, itu ya. Jadi untuk beberapa use case untuk perusahaan yang besar biasanya sudah tidak lagi menggunakan hanya satu akun, tapi menggunakan beberapa akun di situ. Oke, itu ya. Jadi biasanya kalau semakin kompleks untuk perusahaannya, semakin kompleks untuk aplikasinya, semakin banyak departemennya, itu biasanya semakin banyak untuk akun yang digunakan. Oke? Terus kemudian terkait dengan kuota dari VPC. Jadi VPC itu ada kuotanya, jangan salah. VPC ada batasannya, ada kuotanya. Default kuota dari VPC adalah 5 per region, per akun. Ini ya. Jadi kalau kita mau bikin VPC, dalam satu region, default kuotanya adalah 5 VPC per akun, per region. Oke? Cuman nanti ini kuota ini dengan menggunakan si VPC.
di mana pengisolasiannya menggunakan konsep networking. Terus kemudian di sini juga kita sudah membahas juga bahwa si VPC itu berada dalam satu region dan dibagi jadi beberapa subnet, di mana si subnetnya itu berada di dalam availability zone. Ingat ya, VPC itu level penempatannya region, subnet level penempatannya availability zone. Oke, ya nanti kita bermain dengan CIDR untuk pengalamatan IP untuk VPC dan subnetnya. Terus, kita bisa buat beberapa VPC di satu region atau mungkin di beda region untuk di dalam satu akun atau untuk beda akun di sini. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk pengisolasian, untuk manajemen akses, dan sebagainya. Itu ya, banyak banget sebenarnya tujuannya, cuman kebanyakan dari itu tadi. Multi VPC itu biasanya kalau kita aplikasi banyak tapi timnya kecil. Kalau misalkan apa namanya, yang multiple account itu biasanya untuk perusahaan besar yang dia butuh pengisolasian lebih lanjut lagi, yang dia punya, manajemen akses yang kompleks. Itu aja dulu ya yang diingat, karena itu biasanya itu jadi, pertimbangan, yang jadi pertimbangan itu. Kenapa kita pakai beberapa VPC, kenapa kita pakai beberapa akun. Oke, dan kemudian follow best practice when you design VPC. Sudah kita bahas tadi ya, ada beberapa best practice dalam kita VPC. Salah satunya adalah pengalokasian dari IP address-nya itu jangan terlalu mepet, jangan terlalu kecil. Oke? Mungkin untuk section ketiga akan kita bahas setelah kita break. Jadi kita break dulu ya. Jadi kita break dulu untuk 15 menit untuk sholat atau mungkin sambil minum atau mungkin ke belakang. Nanti habis itu kita lanjutkan lagi setelah 15 menit. Sebentar, saya tunjukkan buat timernya dulu. Ada banyak timer di sini dan yang akan